kita jangan kayak mati gaya gitu ya. Kadang-kadang kita udah sangat terpaku dengan media sehingga tanpa sadar kita bergantung ketika lagunya nggak ada itu kita jadi bisa lihat bahwa ternyata apakah selama ini saya benar-benar memuji Tuhan dan menyembah Tuhan atau saya hanya sekedar menyanyikan lagu pujian dan menyanyikan lagu penyembahan gitu. Dengan tidak adanya screen, jangan lupa bahwa kita tetap bisa menyembah Tuhan. Ada amin. Kita bisa tetap memuji Tuhan. Karena itu dari hati kita bisa tetap Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Dengan bahasa kita terus memuji menyembah Tuhan. Oke, saya mau sampaikan firman Tuhan. Masih menjadi tema kita bulan ini yaitu Toward the Goal. Saudara bisa buka dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Kita akan lihat dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Di depan ada bahasa Inggrisnya ya, puji Tuhan ini udah ada di screen. Saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Kalau saudara ada bahasa, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berpikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini kalau kita lihat di ayat ini ya kembali bahwa Paulus itu dia pada intinya sedang menulis surat mengencourage kepada jemaat di Filipi untuk mereka boleh terus membangun hubungan mereka semakin dekat dengan Tuhan ya. Bahkan ini Paulus tulis ketika dia berada di dalam penjara, tetapi waktu dia berada di dalam penjara dia menulis surat ini dan surat ini dikenal sebagai the letter of joy. Jadi saudara luar biasa ternyata sebuah surat yang penuh dengan sukacita, penuh dengan encouragement itu bisa keluar dari kehidupan seseorang di mana dia tengah berada di dalam satu tekanan gitu, dalam satu penjara yang ya penjara bukan satu tempat yang enak. Jadi saya percaya bahwa di dalam Tuhan apapun keadaan kita itu kita bisa tetap mengalami sukacita daripada Tuhan. Ada amin. Selama kita boleh terus berhubungan dengan Tuhan. Nah, saya mau ajak kita lihat fokus sekarang ke ayat 12-nya. Di sini dikatakan begini ya, ada dua kata yang saya mau ajak kita fokus. Paulus dia katakan bahwa saya ini belum memperolehnya gitu. Saya belum menangkapnya. Ini enggak work. Oke. Nah, ini ya ayat yang ke-12. Di sini dibilang I have not that I have already obtained. Jadi bukti itu menjadi seperti Kristus. Atau katanya bukan saya berarti sudah sempurna nih. Bukan berarti saya sudah sempurna di dalam hubungan saya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menarik kalau kita lihat sejarah daripada Paulus itu sendiri. Jadi kita bisa lihat sebenarnya kalau kita mau dalami Alkitab, kita memang perlu belajar tentang Alkitab. Itu yang dinamakan dengan menggali firman ya. Jadi menggali firman itu bukan hanya ketika kita sekolah Alkitab, tetapi kita bisa gali firman Tuhan. Kita bisa lihat bahwa seorang Paulus yang luar biasa, yang mengalami Tuhan secara pribadi, dia berubah dari Saulus menjadi Paulus, dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Dia kalau dibilang dia merintis banyak sekali gereja, dia mengembalakan banyak sekali orang, dia mengalami terobosan mujizat yang daripada Tuhan, kedekatan yang luar biasa daripada Tuhan, tekanan demi tekanan, pergumulan, tapi Tuhan menyertai dia, Tuhan menjagai dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan mencukupi Paulus. Nah, satu orang Paulus yang sepertinya sudah begitu dekat dengan Tuhan, tapi dia bilang saya ini belum mendapatkan Tuhan. Saya ini belum sempurna di dalam Tuhan. Jadi saya ini masih mengejar Tuhan. Nah, di sini ada satu kata yaitu obtain. Nah, obtain ini dia seolah menyatakan bahwa saya ini belum mencapai sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Wah, dibilang seperti itu tuh. Jadi hubungan saya dengan Tuhan itu belum sempurna. Dia masih sadar bahwa hidup dia itu adalah masih seperti berada di dalam sebuah proses di mana dia boleh terus mengejar Tuhan, masih terus kurang akan Tuhan, masih perlu disempurnakan di dalam Tuhan dan masih terus ingin dipenuhi lagi dan lagi dan lagi. Saudara,
rasul kita di dalam movement, di dalam pergerakan kita dalam gereja City Blessing ini pernah di sini Pastor Paul Tan itu kan yang merintis istilahnya ya dari Rochester City Blessing dan banyak City Blessing lainnya. Itu kalau saudara kenal, saudara dengar ceritanya, beberapa dari kita mungkin dengar ya. Dan kalau saya ke RS itu Relationship Summit, City Blessing Relationship Summit, itu dengar cerita beliau itu, aduh saya kayaknya kayak orang berdosa banget. Kayaknya kalau lihat dia ya, beliau itu adalah orang yang berdoa. Jadi kalau cerita sedikit nanti dalam banyak cerita nanti ceritanya lagi berdoa, nanti ceritanya Tuhan bangunin saya jam 3 misalnya begitu. Terus Tuhan ingetin saya, kayaknya ngobrol sama Tuhan tuh udah kayak ngobrol sama temen, sama keluarga, mungkin sama istri. Bisa jadi lebih dekat sama Tuhannya daripada sama istrinya. Jadi Tuhan bangunin saya terus Tuhan tanya begini, atau saya tanya Tuhan, terus udah gitu jadi saya gak sadar berdoa, taunya udah 2 jam ngobrol aja sama Tuhan. Waduh saya bilang, ini saya kayaknya sebagai pendeta orang berdosa banget, kayaknya minim banget gitu doanya ya. Nah saya bayangkan orang yang saya ketemu secara pribadi aja yang menjadi salah satu panutan saya dalam hubungan dengan Tuhan, itu sudah seperti itu gitu. Apalagi kalau baca mendalami kehidupan Paulus yang luar biasa. Tapi bahkan di dalam kehidupannya Paulus bisa bilang seperti itu, bahwa nih saya ini nggak sempurna di dalam hubungan saya dengan Tuhan. Dan karena ketidaksempurnaan saya bahkan masih terus mencari. Saya masih terus mendalami gitu ya. Saya masih terus mengejar Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah minggu lalu kita belajar tentang yang namanya kita perlu punya satu hal yang namanya ketidakpuasan rohani atau ketidakcukupan rohani, dissatisfaction and then dissatisfy and then discontentment, tidak cukup atau tidak puas dan juga haus dan lapar di dalam Tuhan, sehingga kita boleh terus mengejar Tuhan, kita menyediakan tempat untuk Tuhan boleh mengisi kita. Karena yang membuat kita tidak diisi, kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang baru atau anggur yang baru, itu karena seringkali memang bejana kita itu sudah penuh. Sehingga waktu Tuhan mau isi yang baru, kantong anggur kita, bejana kita, cup kita sudah terlalu penuh dengan informasi, akhirnya Tuhan tidak bisa mengisi kita dengan hal-hal yang baru, dengan pewahyuan yang baru, dengan kebenaran yang baru. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kemarin kita belajar di ayat yang kedua 12 ini dibilang bahwa saya ini kan belum memiliki sepenuhnya, saya belum penuh, saya masih belum sempurna. Ini adalah satu proses yang panjang kalau saya lihat. Dari Paulus menulis ayat 12, 13, 14, 15 ini merupakan satu kalau di dalam bahasa Inggrisnya ada dikatakan dengan satu kata deliberation. Deliberation itu adalah sebuah pemikiran yang cukup panjang, cukup hati-hati gitu ya. Jadi orang yang kayak merenung gitu. Dia merenung, dia memikirkan, kayak melihat kehidupan pribadinya, melihat perjalanan kehidupannya, dan kemudian dia menulis surat ini. Ayat 12 itu baru satu titik dari konteks keseluruhan yang kita akan pelajari dalam 1 bulan ini. Di awal Paulus katakan, saya belum sempurna, saya belum menerima semuanya. Nah kemudian dari situ tentu ada hal yang Paulus lakukan, ada hal yang Paulus putuskan untuk langkah berikutnya. Gitu. Kalau saudara misalnya sedang berpikir, aduh ya hidup kok gini-gini aja ya, ini kayaknya kurang nih. Berarti mesti cari kerjaan baru kayaknya, atau perlu cari tambahan baru. Nah dari ada pemikiran, oh kurang, berarti ada yang harus dilakukan begitu ya. Jadi ada kelanjutannya, bukan hanya berhenti sampai di situ. Nah Paulus juga seperti itu. Dia berpikir, dia merenung dalam konteks dia bagikan kepada jemaat Tuhan di Filipi, dan dari perenungan dia yang panjang, dia kemudian menulis apa yang dia lakukan untuk mendapatkan satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ayat 12 masih sebagai pembuka mengatakan bahwa aku ini nih dalam hidupku, aku belum sempurna dalam Tuhan. Aku belum mendapatkan Tuhan. Aku belum menerima sepenuhnya Tuhan di dalam hubunganku dengan Tuhan. Nah ini yang di ayat yang ke-13 kita lihat, ini yang Paulus lakukan. Dan ini yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Ayat 13 firman Tuhan katakan seperti ini, saya bacakan sekali lagi ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan,
Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. So brothers and sisters, I do not consider that I have made it my own yet. But one thing I do, forgetting what lies behind, forgetting what's in the past, and reaching forward to what lies ahead. Saudara coba katakan sama-sama saya atau setelah saya, one thing I do. Oke, one thing I do itu satu hal yang saya lakukan. Ya, Paulus katakan seperti itu. Jadi dari dia berpikir, oke, saya belum sempurna, tapi kemudian ini nih akibatnya atau yang saya lakukan satu hal. Paulus gak bilang dia gak lakukan banyak hal, dia tidak lakukan 2 hal, dia tidak lakukan 3 hal. Dia coba bilang one thing I do, satu hal yang aku lakukan, satu hal ini. Nah kalau kita bicara tentang satu hal ini kita bisa lihat bahwa ternyata Paulus ini dia punya yang namanya intention. Intention itu apa ya? Apa bisa bantu? Niat yang tujuan, maksud atau niat ya. Jadi I have the intention, saya punya niat gitu, saya pengen gitu, intention. Jadi dia punya satu keinginan yang kuat, dia punya satu niat yang kuat. One thing I do, wah ini kan berarti satu pernyataan komitmen akan apa yang Paulus mau lakukan. Nah one thing-nya ini belum dikatakan nih, yaitu di berikutnya, di situ ada titik 2 ya, one thing I do, baru forgetting the past and then focus forward. Nah one thing I do ini berarti ada niat yang kuat, kemudian ada sebuah fokus di dalam hidup dia, di dalam pikiran dia, di dalam arahan dia towards the goal, saya mau mencapai hal ini. Dan dari sini berarti juga ada sebuah priority, kita tahu bahwa kehidupan itu kan banyak hal. Tapi Paulus memutuskan untuk fokus kepada satu hal. One thing I do. Meskipun ada banyak hal, oke, tapi ini nih yang menjadi prioritas saya. Dan dari situ karena dia punya prioritas, karena dia punya niat, dia fokus kepada yang ke depan, dia punya satu keinginan yang kuat juga. Keinginan yang kuat ada determination. Nah determination itu kita memang bisa lihat dari seorang atlet ya. Atlet itu ada banyak video, ada banyak, banyak sekali atlet yang misalnya udah kalah, apakah tinju, apakah lari gitu. Tapi karena dia punya yang namanya determination, keinginan yang kuat, akhirnya dia bisa ngebalap atau bisa membalikan keadaan karena ada satu kekuatan, ada satu determination, pokoknya saya nggak boleh kalah misalnya. Saya nggak boleh jadi juara kedua, saya harus juara pertama. Wah, saya lupa ada satu kesaksian nyata, satu pelari yang luar biasa ya. Pernah saya sampaikan di sini, dari negara di Afrika kalau tidak salah, dia udah luka atau gimana, dan pada akhirnya dia finish terakhir memang. Tapi dia adalah pelari pertama dari negaranya. Nah orang bilang udah aja, udah kamu lagi sakit, udah cedera parah luar biasa, nanti tambah parah. Terus dia bilang begini, negara saya mengirimkan saya untuk saya lari dan sampai di garis finish. Negara saya mengirimkan saya bukan untuk saya berhenti di tengah jalan. Jadi dengan terpincang-pincang, asli dia terpincang-pincang, ini satu cerita terkenal tentang motivasi, dia lari bahkan sampai larut dan akhirnya dia sampai finish. Meskipun dia tidak menangkan medali, tapi dia punya yang namanya determination. Punya. Nah saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi fokus Paulus? Apa yang menjadi tujuan daripada Paulus? Dia katakan one thing I do, satu hal yang aku lakukan. Nah ini yang kita lihat, yang pertama, apa yang Paulus lakukan yaitu dia melupakan apa yang di belakangku, ya. Melupakan apa yang di belakangku, forgetting the past. Nah, forgetting the past ini saudara mungkin sudah sering kali mendengar seperti ini. Apa kebenaran tentang masa lalu? Pertama, kebenaran tentang masa lalu itu kita tidak bisa merubah masa lalu kita, betul ya? Kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Unfortunately, sangat disayangkan, seingin-inginnya kita merubah masa lalu kita, kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Wah kadang-kadang kita pikir, aduh ya coba begini. Wah sekarang saya menyesal nih, gitu. Aduh kenapa dulu nggak belajar bener? Kenapa waktu kelas bahasa Inggris suka bolos gitu ya? Kalau enggak kan ternyata mana tahu mau ke Amerika dan lain sebagainya. Kenapa lagi bimbingan belajar bolos mulu, aduh ngabisin duit, main dan lain sebagainya. Aduh tapi mau ulang waktu nggak bisa.
Waduh, apalagi dengan kejadian yang misalnya sangat-sangat sensitif. Aduh, kenapa ya saya ambil keputusan untuk saya pilih hal ini yang mengakibatkan, akhirnya keluarga mengalami keburukan. Tapi ternyata saudara, kita tidak bisa merubah. Dalam arti kita mau kemana, kita mau berada di mana, kita menentukan masa depan kita dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kita putuskan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau kita tidak bisa merubah masa lalu, dalam hal ini yang terutama masa lalu yang buruk, masa lalu yang negatif, kita tidak bisa merubahnya. Dan yang perlu kita sadari kedua, jangan sampai kita hidup atau tinggal di masa lalu kita. Don't dwell and live in our past, in your past. Tinggal dan hidup itu beda. Kalau tinggal itu lebih berbicara kepada satu tempat. Tapi kalau hidup itu kepada nilai-nilai, kepada kehidupan sehari-hari. Nah, banyak orang mereka punya masa lalu, mereka tidak fokus ke depan, tapi mereka tinggal dan hidup di masa lalu. Kelihatan dari apa? Dari obrolannya selalu ke masa lalu. Ada apa-apa menyalahkan masa lalu. Ya tapi kan saya begini, saya bentukannya begini, saya sudah seperti ini karena gitu. Dan keputusan-keputusan dia itu diarahkan, driven by, atau dimotivasi, atau diarahkan gitu ya, inspirasinya karena masa lalu. Dan biasanya kalau masa lalunya buruk, ya akhirnya seperti itu. Bahkan ada orang yang kecewa karena masa lalunya, sampai-sampai dia meninggalkan kotanya, dan dia kecewa bukan sama orang, tapi sama benda atau sama kota. Saya gak mau lagi deh, kayaknya naik ini atau ketemu ini, dan lain sebagainya. Karena masa lalu, pengalaman masa lalu. Jadi hidup di masa lalu. Akhirnya kita lewat sebenarnya hal-hal yang baik yang bisa kita alami karena ternyata kita mengambil sebuah keputusan untuk hidup di masa lalu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masa lalu itu adalah sebuah tempat untuk kita belajar tapi bukan tempat untuk hidup. Ada amin. Kita memakai semua pengalaman kita yang kita alami di masa lalu untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, kita belajar dari masa lalu kita. Kita membuat kesalahan. Kita membuat hal-hal atau keputusan-keputusan yang bodoh misalnya. Tapi dari situ jangan kita hidup di dalamnya, tetapi kita pakai pengalaman itu, pembelajaran itu untuk kita menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kalau Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iblis hanya bisa mengingatkan kita akan masa lalu kita. Tetapi iblis tidak bisa menentukan masa depan kita. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Betul enggak? Jadi kalau orang ke dukun atau ke fortune teller, baca tangan, kamu masa depannya gini, jangan percaya. Iblis enggak tahu kok. Masa depan kita di tangan Tuhan, betul? Iblis cuma bisa ngeliat, lu jangan, lu inget enggak dulu kamu begini, sekarang mau melayani, keren banget kayaknya ya. Kamu kan siapa gitu, dulu aja begini. Saya terlalu percaya bahwa every sinner has a future and every saint has a past. Setiap orang berdosa itu punya masa depan dan setiap orang kudus punya masa lalu. Seburuk-buruknya engkau, sebejat-bejatnya engkau, kalau mau dikatakan demikian, sebesar-besarnya dosa yang engkau lakukan di hadapan Tuhan kepada orang, engkau punya masa depan di hadapan Tuhan. Daud, dia kurang apa ya? Selingkuh, pembunuhan berencana. Pasal 340, bener ya? Lagi rame. Bener loh. Kasus polisi, tembak polisi. Ini raja kan pembunuhan perwiranya. Hukuman mati itu diambil lagi istrinya. Betapa jahatnya Daud. Coba, kalau sekarang udah dilemparin batu kayaknya udah udah di sosmed udah dicaci maki sedemikian rupa. Tapi Daud adalah orang yang dibilang bahwa biji mata Allah. Saudara lihat gak? Every sinner has a future. Setiap kita punya masa depan dalam Tuhan. Dan setiap orang kudus itu juga punya masa lalu. Setiap pendeta, setiap orang yang baik punya masa yang kelam, punya masa yang buruk. Tetapi di dalam Tuhan ada yang namanya sebuah pengharapan. Untuk itu yang pertama kita lakukan, kita lupakan masa lalu dalam arti kita belajar dari masa lalu kita. Jangan hidup, jangan tinggal di masa lalu kita. Nah berikutnya,
bahwa di masa yang ada, di dalam hidup kita, masa depan itu sungguh ada amin. Pengharapan itu sungguh ada. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita terapkan apa yang kita pelajari. Kalau kita buat kesalahan, oh berarti saya nggak boleh seperti itu lagi. Oh kalau saya buat begini, berarti saya tidak bisa seperti itu lagi. Dan kemudian yang kedua, kita mempersiapkan untuk masa depan kita. Nah ini sebenarnya di dalam konteks kehidupan kita seperti apa? Contohnya di dalam hubungan dengan orang, mungkin kita mengecewakan orang. Atau di dalam hubungan kita dengan suami istri misalnya. Nah jangan sampai kita kalau berdiskusi atau mengambil keputusan hidup dengan orang, wah kayaknya kita pemakai kejadian di masa lalu sebagai patokan untuk masa depan kita. Ya saya tahu kan kamu begitu, nah itu udah statement tuh. Itu kan kamu begitu lagi, dalam arti kamu mah gak akan bisa berubah. Kadang-kadang gitu ya kita ngelihat orang gitu. Kita pakai masa lalu sebagai patokan untuk keputusan kita di masa yang akan datang. Pada akhirnya dalam sebuah hubungan bukan menjadi lebih baik, tetapi ya sama-sama aja. Akhirnya mengalami kembali apa yang menjadi keburukan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau maju di dalam Tuhan, kita perlu meninggalkan yang namanya masa lalu kita. Saya lihat ada banyak orang yang terjebak, saya katakan terjebak karena ini memang jebakan iblis ya. Orang yang terjebak kehidupan masa lalu dia, pakai masa lalu terus. Alasan-alasannya masa lalu terus. Reference-nya, patokannya masa lalu lagi. Oh dia kan seperti itu, lihat gak, masih ingat gak? Well betul mungkin waktu dulu dia seperti itu. Tetapi di depan, di dalam Tuhan itu ada pengharapan, ada perubahan. Kita perlu meninggalkan yang namanya masa lalu kita. Karena kalau kita tidak meninggalkan masa lalu kita, maka berarti ya kita hidup di masa lalu kita. Sementara Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa, kita tidak mengalaminya di dalam Tuhan. So mungkin sederhana, meninggalkan masa lalu kita. Apa yang membuat engkau tidak maksimal hari-hari ini? Coba kita pikirkan, apakah kita hidup di masa lalu atau kita hidup di masa depan? Dalam arti melihat yang terbaik, melihat pengharapan, bahkan dalam kehidupan orang lain. Melihat sebuah potensi dari kehidupan orang lain. Kita perlu yang namanya kasih karunia yang daripada Tuhan. Itulah di dalam Tuhan itu ada yang namanya kasih bagiannya. Bahwa seperti tadi, seorang berdosa pun Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, bagian kita perlu berserah dan terus mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena selalu tempted, selalu tergoda. Tapi hari ini kita belajar dari Paulus bahwa kita perlu melupakan yang namanya masa lalu kita. Ini di sini kalau dibilang forgetting the past, apakah berarti kita melupakan gitu ya, berarti di-erase gitu, dihapus. Ini maksudnya bukan dihapus, kalau saudara pelajari lebih dalam lagi, maksud Paulus memang berarti kita tidak tinggal, kita tidak hidup di dalamnya, tidak berpegang kepada masa lalu kita sebagai patokan untuk masa depan kita. Tapi kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan untuk masa depan kita. Nah, yang kedua berikutnya Paulus katakan seperti ini, forgetting the past and then straining forward atau reaching forward. Di dalam bahasa Indonesianya mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Mengarahkan ke diri kepada apa yang di depanku. Nah saudara yang kasih Tuhan, mengarahkan kepada yang ke depan itu di dalam bahasa Greek-nya itu dipakai satu kata ini yaitu skopos. Artinya apa? Yaitu to look into distance atau the goal or end one has in view. Jadi kita melihat kepada sebuah jarak ya. Kemudian satu tujuan, satu goal, satu akhir, titik akhir, garis finish yang dimiliki oleh satu orang. Saya mau kasih contoh seperti ini. Sebelumnya, berapa banyak sini pernah ke Borobudur? Pernah gak ya? Sebelum nanti mahal jadi berapa juta loh main. Udah gitu pernah masukin gak tangannya ke stupa? Bener ya, itu kan terkenal, katanya coba jangkau apa, hidungnya ya? Atau mukanya, atau jempolnya. Oh gitu, kata Alvin jempolnya, lupa lagi. Terus kita masuk, kita gini kan, wah sampai kuping nempel gitu, nggak kena-kena. Katanya waktu kamu ngeliat, si stupanya gitu. Sebenarnya bisa ngejangkau, kalau diukur kayaknya tangan nyampe harusnya, tapi pas begini kan nggak nyampe. Akhirnya kita nggak lihat, nah, pas nggak lihat, pas mau nyampe, si stupanya gini, geser sedikit. Itu namanya menjangkau. Nah kalau saya kasih contoh, oh iya lagi gendong Sony aja deh. Coba,
nggak boleh geser bangku ini ya, coba jangkau ini, ambil. Nah, terus ambil loh, ke depan lagi bisa kali, dikit lagi bisa kali. Diusahain, ada kursi ya, ketahan. Nah oke, thank you Son. Nah itu contoh dari kita berusaha yang namanya menjangkau. Jadi ketika Bapak Sony misalnya mau menjangkau, dia kan ngelihat dong gitu, ngelihat barang ini ya. Dia lihat, dia fokus, karena kalau nggak fokus ya mau kemana, apa yang mau dijangkau. Kemudian dia stretch gitu, dia stretching, dia berusaha mengambil barang itu. Saya pakai ilustrasi lain, yang kedua kalau di sini dibilang skopos ini the goal or end one has in view. Satu pandangan, satu garis akhir atau garis finish yang dimiliki oleh seseorang, yang dia pandang gitu. Itu yang dinamakan dengan straining atau reaching forward. Kalau misalnya di dalam basketball, orang main basket, ketika dia mau shoot kan, dia ngelihat tuh kepada ringnya. Dia ngelihat kepada ringnya, itu pada akhirnya dia lihat dan dia ukur jaraknya. Dia ukur jaraknya, oh ini yang saya mau capai, bola ini harus masuk ke sana. Dengan segala teknik dan sebagainya, dia ukur kekuatan dan dia shoot, pada akhirnya bola itu ya kalau yang jago masuk gitu ya karena latihan. Itulah yang dinamakan dengan skopos atau straining atau reaching forward. Jadi kita berusaha sedemikian rupa untuk menggapai gitu, untuk menjangkau atau untuk sampai di titik tujuan yang kita lihat di dalam Tuhan. Dan karena kita berusaha untuk mendapatkan itu, kita akan memberikan effort kita gitu. Enggak cuma sekedar mau jangkau ya ambil, oh ya udah, oh enggak nyampe, oh ya udah enggak berarti selesai. Tapi kita terus gitu kayak mau masukin tangan ke stupa, misalnya aduh enggak bisa gitu. Atau kalau dalam pelari, sebagai pelari, dia akan terus menaruh pandangan dia kepada garis finish itu, straining and reaching forward. Sampai bahkan kalau kita pelajari lebih lagi, ini di kata lain ditulis sebagai di persecute. Jadi aku mengizinkan diriku untuk bersusah-susah, untuk mengalami persekusi, supaya demi aku mencapai hubunganku dengan Tuhan. That's the one thing that Paul focused on his life. Dia berusaha memberikan yang terbaik, dia berusaha memberikan effort dia, tenaga dia, semuanya, kehidupannya pada akhirnya. One thing that I do, forgetting the past and then reaching forward. Jadi goal Paulus, tujuan Paulus di dalam hubungan dia dengan Tuhan itu seperti apa? Ini kita bisa lihat di sini ya. Saya nggak tulis di sini, ini berikutnya. Goal Paulus dalam tujuan hidupnya, goalnya dengan untuk Tuhan, yaitu pertama dia punya tujuan untuk mengenal Tuhan, to know God. One thing I do, yaitu untuk mengenal Tuhan. Kemudian one thing I do-nya itu untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Dia mau rasakan itu gitu. Dia mau rasakan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi to know God, and then to experience God, and then the third one, to be like God, to be like Christ. To be like God maksudnya to be like Christ bukan menjadi seperti Yesus ya. Tapi Paulus mau setiap hari untuk semakin seperti Yesus gitu. Semakin seperti Yesus itu dalam dua hal, yaitu kita harus semakin disempurnakan di dalam karakter kita, maka dari itu kita dibentuk ya, dan kemudian dalam karya itu apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, nah tiga hal ini, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan semakin serupa dengan Kristus, itulah yang harus menjadi tujuan kehidupan kita seperti yang menjadi tujuan dari kehidupan seorang Paulus. Dan untuk tujuan ini, Paulus memberikan seluruh kehidupannya. So, I'm straining forward, dia bilang, aku berusaha, gitu. Aku memberikan sedemikian rupa, mengarahkan diri kepada sebuah tujuan. Jadi saudara, kalau kita lihat kembali, Paulus kan pakai banyak ilustrasi tentang seorang olahragawan ya, pelari, boxing, tidak sembarang memukul, kemarin saya sampaikan, berlari-lari kepada tujuan. Dan ini atlet ini dia punya yang namanya single minded, one thing. Jadi Paulus ini single minded, cuma satu aja, pikirannya tuh fokusnya, tema kehidupan utamanya yaitu semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena di dalam satu tema itu, apapun yang dia lakukan itu menjadi seperti guiding principles.
Itu menjadi sebuah batas yang membawa dia untuk terus berada di dalam jalan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ujung-ujungnya kalau apapun yang dia lakukan, mungkin pekerjaan, hubungan dengan orang lain, pada akhirnya itu akan menjadi berkat buat orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi inti daripada kehidupan kita seharusnya seperti yang Paulus sampaikan, yaitu arahkan diri kita kepada tujuan, yaitu mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara, kalau saya mau katakan, apa yang mau engkau bayar untuk engkau mengenal Tuhan lebih lagi? Apa yang rela engkau berikan untuk engkau mengalami hubungan dengan Tuhan yang lebih lagi? Lebih dekat lagi mengalami kebenaran firman Tuhan. Apa yang layak untuk engkau korbankan? Kayaknya it's worth the wait, orang bilang begitu. Worth the wait. Kayaknya nunggu juga oke lah. Pengalaman nunggu paling lama saya alami mungkin di Florida ya, kayaknya kita ngantri ya. Aduh, tapi kayaknya worth the wait. For the experience that just last for 3 minutes, people are willing to wait for 2 hours. For 3 hours gitu ya. Untuk cuma naik roller coaster yang cuma 3 menit, orang bisa nunggu 2 jam loh. Atau 1 jam, dan orang berulang kali. Naik lagi, bahkan balik lagi. Udah bayar, panas-panasan, nunggu, gak dapat makan. Kenapa? Karena worth the wait, worth the experience. Nah, apakah hubungan kita mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, menjadi seperti Kristus, itu satu hal yang layak untuk kita kejar. Saya mau katakan saudara, bahwa di dalam Tuhan, Tuhan itu adalah sumber daripada segalanya. Saya mau ajak kita untuk fokus not just with what is the temporary, tapi let's focus on what's eternal. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan yang namanya temporer, apa yang ada di muka bumi ini, bukan gak penting loh ya. Tapi at the cost, atau kita mengorbankan hal yang sebenarnya lebih besar, yaitu what's on the eternal, hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa lihat gak, sadari lagi dan lagi, bahwa paling umur kita 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, itu udah ajaib gitu. Tapi nanti kita selama-lamanya, kadang saya pikir Tuhan selama-lamanya itu sampai kapan ya? Well ya selama-lamanya ya. Sampai kapan Tuhan ya? Selama-lamanya. Wah, kalau kita salah nih di dalam yang temporary, akhirnya kita salah di yang eternal. Tapi justru di sini yang temporary, kita biasakan diri kita situasikan diri kita bangun hubungan kita, sehingga kita bisa menikmati yang eternal, yang daripada Tuhan. Nah, satu firman ini dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat, Daud itu dia katakan yang sama. Seorang Nabi Daud, dia mengalami semuanya, dia memiliki semuanya, tapi dia katakan yang sama, one thing, single minded, one thing have I asked the Lord. Satu hal yang sudah saya tanya, sudah saya minta kepada Tuhan. Satu hal juga yang akan saya cari, yang akan saya kejar, yang akan saya usahakan, that will I seek after. Yaitu apa? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Daud bilang, satu hal yang saya kejar, kalau saya mau pakai satu bahasa ini kan dibilang di sini, saya mau tinggal di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Ini bukan Daud pengen cepat mati gitu, bukan ya. Tuhan ambil saya biar saya cepat masuk surga kembali, enggak. Tinggal di rumah Tuhan. Apa yang ada di rumah Tuhan? Yang ada di rumah Tuhan yaitu ada hadirat Tuhan. Ada amin. Kita mengalami Tuhan, kita mengalami hubungan dengan Tuhan. Jadi maksudnya Daud dalam kehidupannya selama di dunia, dia mengharapkan ada sebuah hadirat Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia boleh terus mengalami Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Tempat di mana dia tinggal, di mana ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, dan ada hadirat Tuhan. Jadi the greatest desire dari kehidupan dari Daud, keinginan yang paling besar, saudara bisa lihat ya. One thing have I asked the Lord that I will seek after. Satu kerinduan yang paling luar biasa dalam kehidupan seorang Daud, yaitu untuk tinggal di mana ada hadirat Tuhan. Jadi dia berharap, dia berdoa, dia mengejar, dia mengusahakan bahwa dalam pemerintahannya, kalau saya sedang berhubungan dengan orang,
hadirat Tuhan itu boleh ada gitu. Dia boleh tetap merasakannya. Jadi hadirat Tuhan itu bukan bicara ketika kita belajar di gereja nih. Karena hadirat Tuhan itu sekarang berada dalam diri kita sebenarnya. Rumah Tuhan itu bisa berada dalam diri kita. Ini yang kita doakan. Seperti Daud, mari punya satu kerinduan yang sama. Tuhan, biar lewat kehidupanku atau aku mau hidup merasakan selalu hadirat Tuhan. Bahwa di dalam ketika aku bekerja, mungkin ada orang yang ngomongin hadirat Tuhan itu bicara seperti apa? Tetap ada kedamaian dalam hati kita. Wah, baca politik, baca gempa, baca bencana, ada hadirat Tuhan. Aku tetap merasa tenang. Aku tidak khawatir. Tidak ada yang namanya worry, tidak ada yang namanya fear, karena ada hadirat Tuhan. Itulah hadirat Tuhan. Itulah yang kita kejar. Bagaimana caranya kita mengejar hubungan kita dengan Tuhan supaya terus merasakan hadirat Tuhan? Yaitu dengan tentu memberikan diri kita yang terbaik supaya ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan, baca firman, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Berikan diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, jangan sampai kita miss banyak kesempatan di mana kita sebenarnya bisa mendapatkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Seringkali karena memang kita terlalu fokus kepada hal-hal yang temporari. Kita terlalu fokus kepada yang di dunia ini sehingga kita mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Paulus, kita belajar dari Daud. Apa yang mereka katakan? One thing I do. Kita ingat, fokus kita cuma satu, single minded. Tema hidup kita, bahwa aku mau fokus mengejar hubunganku dengan Tuhan. Mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, kemudian semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa di dalam karakter, semakin serupa di dalam pelayanan kita, di dalam karya kita. Itulah yang harus menjadi fokus dari kehidupan setiap orang percaya. Ada amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi satu hal yang mengingatkan kami kembali, menyadarkan kami kembali, memotivasi kami terus Tuhan. Menguatkan kami, memberikan kesegaran yang baru untuk kami boleh terus mengejar Yesus, mengejar Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa bahwa setiap gereja Tuhan, untuk kami boleh terus berada di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus yang boleh tolong kami, untuk kami boleh terus berada di dalam hadirat Tuhan. Supaya kami tidak keluar dari hadirat-Mu dan tidak keluar dari rencana-Mu Tuhan. Karena kami mau katakan bahwa kami ada di sini itu bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena kemurahan yang daripada Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan bahwa lebih baik 1 hari berada di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari berada di tempat orang fasik. Biar itu yang boleh menjadi kerinduan kami selalu Tuhan. Kami boleh punya satu fokus, single minded. Kami tidak melupakan Tuhan, kami tetap memprioritaskan Tuhan. Kami memberikan yang terbaik dari kehidupan kami. Lewat setiap kesempatan yang bisa kami miliki untuk kami boleh mendapatkan Tuhan, kami boleh menggapai itu, kami boleh menjangkau itu, kami boleh mencari bahkan Tuhan, dan kami boleh mengejarnya sampai kami mendapatkannya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi di tempat ini, mereka boleh menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, yang mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga setiap langkah kaki mereka, setiap keputusan mereka, setiap pekerjaan tangan mereka, setiap hubungan mereka dengan banyak orang, hadirat Tuhan itu mengalir dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati.